Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldila Rabiatul Azhara dari kelas 11 RPL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan diagram konteks, data flow diagram, entity relationship diagram, dan web dinamis yang saya buat. Pertama-tama, konsumen membeli obat kepada store manager dan outputnya mendapatkan struk pembelian. Store manager menginput data pembelian dari konsumen. Store Manager juga menginput data status obat, kadaluarsa atau tidak, dan data obat atau stok. Jika stok habis atau obat kadaluarsa, maka Store Manager akan mengirim data pembelian obat dan faktur pengembalian kepada supplier. Supplier menerima input laporan data pembelian obat dan nota penggantian obat, dan kemudian outputnya supplier memberikan data supplier dan data pembelian obat yang tersedia sehingga barang akan dikirim. Regional Operational Manager atau ROM menginput data daftar harga obat yang tersedia di masing-masing apotek cabang yang sebelumnya telah dikirim oleh supplier. Outputnya Regional Operational Manager mendapatkan laporan penjualan dan laporan data supplier. DFD atau Data Flow Diagram level 0. Dari Data Flow Diagram level 0, terlihat bahwa sistem terbagi menjadi 4 proses sebagai berikut. Store Manager menginput data pembelian, kemudian diproses pada 2.0 penjualan. Dari output proses 2.0 penjualan, menghasilkan data store penjualan, kemudian terinput pada proses 4.0 pembuatan laporan. Store Manager menginput data status obat dan data obat, kemudian masuk proses 1.0 pendataan obat. Dari output proses 1.0, pendataan obat menghasilkan data store obat dan kemudian masuk ke proses 4.0 pembuatan laporan. Proses 1.0 pendataan obat juga menghasilkan output ke terminator supplier. Supplier menginput data supplier dan data pembelian obat dari store manager. Masuk ke proses 3.0 pendataan supplier. Dari proses 3.0, pendataan supplier menghasilkan output no faktur, data store supplier, dan data store inventory obat. Kemudian secara otomatis masuk ke proses 4.0 pembuatan laporan. ROM menginput data harga obat dan mendapatkan output laporan pembelian obat, laporan data supplier, dan laporan penjualan. Proses 4.0, harga data obat menghasilkan output struk pembelian yang menjadi masukan bagi konsumen, dan laporan faktur penggantian obat untuk supplier. ERD atau Entity Relationship Diagram. Identifikasi entitas dan atribut key untuk masing-masing entitas-entitas beserta atribut key adalah sebagai berikut. Karyawan, ID karyawan, nama, alamat, kota, status, dan nomor telepon. Obat, ID obat, nama, jenis, harga, stok, dan ID supplier. Supplier, ID supplier, nama, alamat, kota, nomor telepon. Faktur penjualan, nomor, tanggal, ID pelanggan, ID karyawan, ID obat, jumlah, total, pajak, dan total bayar. Faktur supply, nomor, tanggal, ID karyawan, ID supplier, ID obat, jumlah obat, total, pajak, total bayar. Pelanggan, ID pelanggan, nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan. Identifikasi seluruh relasi. 1. Karyawan dengan obat relasinya menjual. 2. Supplier dan obat, relasinya supply. 3. Pelanggan dan obat, relasinya membeli. 4. Karyawan dengan faktur penjualan, relasinya membuat. 5. Supplier dengan faktur supply, relasinya membuat. Identifikasi atribut non-key atau bukan kunci pada entitas dan relasi primary key pada setiap entitas sebagai berikut. 1. Karyawan, primary key-nya ID karyawan. Obat, primary key-nya ID obat. Supplier, primary key-nya ID supplier. Faktur penjualan, primary key-nya nomor penjualan. Faktur supply, primary key-nya no supply. Pelanggan, primary key-nya ID pelanggan. Yang bukan primary key pada setiap entitas sebagai berikut. Karyawan yang bukan primary key, nama, alamat, kota, status, dan nomor telepon. Obat yang bukan primary key, nama, jenis, harga, stok, dan ID supplier. Supplier yang bukan primary key, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Faktur penjualan yang bukan primary key, tanggal, ID pelanggan, ID karyawan, ID obat, jumlah, total, pajak, dan total bayar. Faktur supply
Yang bukan primary key, tanggal, ID karyawan, ID supplier, ID obat, jumlah obat, total, pajak, dan total bayar. Pelanggan yang bukan primary key adalah nama, alamat, jenis kelamin, dan pekerjaan. Identifikasi bilangan kardinalitas. Bilangan kardinalitas pada relasi dua entitas sebagai berikut. Karyawan dan obat, one to many. Karyawan dan faktur penjualan, one to one. Supplier dan faktur supply, one to one. Obat dan pelanggan, many to many. Obat dan supplier, many to many. Ini adalah tampilan awal atau login web dinamis yang saya buat. Kita masukkan email, password, dan ulang password. Kalau salah, maka otomatis tidak akan masuk. Jika email dan password benar, maka otomatis akan langsung masuk ke halaman at home. Ini dia tampilan halaman home pada web dinamis yang saya buat. Di pojok kanan atas ada tombol, samping tombol home ada data, ada input, dan ada logout. Pada tombol data terdapat data supplier, data konsumen, data penjualan, data pembelian, data obat, data harga obat, dan data status obat. Di dalam data supplier, ini adalah tampilan data suppliernya. Ada ID supplier, kode supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, nama obat, dan lain-lain. Sama juga dengan data-data yang lainnya. Input supplier, ada kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan lain-lain. Dan begitu pula input-input lainnya. Dan logout, otomatis akan keluar dari web yang saya buat. Lalu jika ingin masuk, masukkan email kembali dan passwordnya, dan akan kembali ke tampilan awal login.